Pemirsa, jenazah korban penganiayaan puluhan pengemudi ojol di Semarang, Jawa Tengah diotopsi. Sebelumnya, aksi korban menganiaya seorang pengemudi ojol saat mengantre di SPBU viral dan menyulut kemarahan sesama pengemudi ojol. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan Inafis Polrestabes Semarang mengautopsi jenazah korban penganiayaan oleh puluhan pengemudi ojek online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenazah korban yang dimakamkan di pemakaman Kiai Gentawur di Boja Kendal, Jawa Tengah digali kembali untuk kepentingan penyelidikan. Hasil sementara otopsi menyebutkan korban mengalami kekerasan benda tumpul, terutama di bagian kepala yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 3 penganiaya korban dan masih memburu sejumlah pelaku lainnya. Yang paling parah dan menyebabkan kematian tuh kekerasan tumpul yang mengenai kepala. Nah, setelah kita periksa semua memang ada patah tulang kepala bagian bawah dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kami lakukan untuk kepentingan penyidikan, jadi agar mengetahui penyebab kematian. Sementara itu, keluarga korban berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya serta seluruh pelaku dapat ditangkap. Dari dorongan dari polisi lah, ya karena keluarga merasa kok di masa ya, maksudnya kok hakim sendiri gitu, main hakim sendiri. Akhirnya polisi kan support lah untuk mencari pelakunya gitu. Sebelumnya, korban yang berprofesi sebagai tukang parkir menganiaya seorang pengemudi ojol saat sama-sama antre membeli BBM di SPBU di kawasan Pedurungan, Semarang. Video penganiayaan sempat viral pekan lalu dan menyulut kemarahan para pengemudi ojol hingga terjadi aksi serangan balasan. Korban dikeroyok hingga kritis dan menemui ajal dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Dari Kendal dan Semarang, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus pengeroyokan ini? Sudah bergabung bersama kami AKBP Doni Sardo Lomban Turuan, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mas Davi. Selamat siang, Mbak Safa. Baik, Pak Doni, hingga saat ini bagaimana perkembangan kasusnya, Pak? Hingga saat ini bisa saya jelaskan perkembangan kasus dari kasus yang pertama. Kan ini ada 2 kasus, ada 2 kasus. Kasus pertama untuk korban dengan atas nama Hasto Priyowasono dengan tersangka Kukuh yang juga menjadi korban di kasus yang kedua. Untuk tersangka Kukuh seperti yang kita ketahui sudah meninggal dan telah dilakukan otopsi kemarin di TPU Boja. Sedangkan untuk tersangka satu laginya atas nama Adi Priyono masih DPO. Sedangkan untuk kasus yang kedua dengan korban Kukuh, kami sudah memeriksa beberapa saksi kemarin dan sudah kita tetapkan sejauh ini sejumlah 3 orang tersangka. Ya, bagaimana peran masing-masing tersangka dan apakah ada kemungkinan tersangka lainnya yang ikut menganiaya korban? Ini berarti terkait kasus yang kedua. Peran masing-masing tersangka mulai dari mereka menemukan korban ada di TKP Jalan Nogosostro, kemudian ada tersangka yang berupaya untuk mengajak korban ke polsek, maksudnya, kemudian ternyata korban tidak mau dan melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau lipat. Nah, dari situ kemudian saksi melemparkan helm pada arah tersangka sampai akhirnya korban terjatuh. Nah, setelah korban terjatuh baru ada peran tersangka lain di mana ada yang peran yang menginjak, ada yang peran yang menendang, ada yang peran yang memukul. Dan sejauh ini berdasarkan dari hasil video rekaman yang kami miliki juga berdasarkan transaksi-saksi yang ada di TKP, kami masih mengantongi beberapa nama tersangka lainnya yang masih belum kita amankan. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersangkanya akan bertambah, Pak, ya, terhadap kasus yang menyebabkan kematian ini? Benar, Mas Davi. Oke, kemudian kalau untuk yang tadi Anda katakan masih ada yang DPO, Pak, ya, masih ada yang DPO hingga saat ini seperti apa, Pak, koordinasinya, Pak, untuk mencari yang masih DPO ini?
untuk yang DPO terkait kasus yang pertama, sejauh ini masih kami lakukan penyelidikan. Kami masih koordinasi juga dengan pihak keluarga karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pulang juga ke rumahnya. Nanti kami akan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya menginformasikan apabila memang ditemukan apabila yang bersangkutan ada di rumah. Baik. Baik, terima kasih AKBP Doni Sardo Lombatoruan telah bergabung bersama kami di iNews Siang.